Baik, sekarang kita akan coba melakukan pembuktian dari teorema Green. Setelah kita tadi sudah sebelumnya kita mempelajari motivasinya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kita bisa membuktikan dari teorema Green ini. Kita sudah tahu ya bahwa teorema Green itu berkatanya seperti ini. Sebentar. Ini Oke. Jadi teorema Green-nya berlaku seperti ini ya, bahwa line integral m dx ditambah n dy, di mana m dan ini adalah vektor field, komponen dari vektor field f, itu sama dengan double integral region R n sub x min m sub y dA. Nah, observasi bagaimana? Pertama kita akan coba membuktikan, will prove bahwa integral garis m dx itu sama dengan double integral min m sub y dA, dengan special case-nya n-nya ini sama dengan 0. Oke, kita untuk pendekatannya melakukan dengan cara seperti itu. Maka dengan cara yang sama, kalau m-nya dibuat 0, maka ya integral garis n dy itu sama dengan double integral n sub x dA. Lalu kita jumlahkan keduanya itu, maka dapatlah teorema Green. Kemudian yang kedua, kita cara untuk pendekatan berikutnya adalah kita bisa mendekomposisi R menjadi region yang lebih kecil, small region, ya. Jadi misalnya kita punya region C ini, kita bisa potong menjadi dua, ada R1 dan ini ada R2, ini adalah C1 dan ini ada C2-nya. Nah, kita bisa melakukan proving ini bahwa line integral C1 m dx sama dengan double integral region 1. Ya, padanannya begitu ya. Oke, yang ini adalah C2 dan ini R untuk C2 berarti region 2. Jadi line atau jalur C1 maka sepadan sama dengan region 1, dan jalur C2 itu sama dengan double integral untuk region 2 min m sub y dA. Sehingga line integral C m dx ya, keseluruhan itu adalah penggabungan dari line integral C1 dan C2. C adalah penggabungan dari C1 dan C2, sehingga ini juga adalah penggabungan dari region 1, area 1 dan area 2, tergabung menjadi region secara keseluruhan min m sub y dA. Nah, karena kita melewati boundary ini secara dua kali, maka sebenarnya area ini jadinya akan tereliminasi. Jadi dalam satu arah, untuk yang R2 mungkin ke sini arah panahnya, sedangkan kalau kita untuk yang R1 arahnya ke atas itu ya, ke atas, sehingga nanti akhirnya tereliminasi ya. Oke, sehingga ini kita bisa lakukan ini ya seperti ini, karena tadi si boundary ini nanti akan tereliminasi, sehingga kan kita mungkin khawatir kalau ini dihitung dua kali boundary, nanti apakah ketika dijumlah jadi hasilnya jadi tidak sesuai atau tidak. Oke, nah tadi karena untuk R2-nya ke bawah, untuk R1-nya dia ke atas, maka dia saling mengeliminasi satu sama lain sehingga meniadakan. Oke. Kalaupun nanti C-nya ini bentuknya ternyata tidak sederhana, maka kita bisa meng-cut R ini menjadi suatu yang secara vertically simple, secara vertikal. Ya, area-area yang simple secara vertikal. Dan kita ingat dalam area seperti ini bahwa jika X ada di antara A dan B, maka kita melihat bahwa F1X kurang Y ini ada nilainya ada di antara F1X dan F2X. Seperti itu. Ya, ketika pemotongannya kita memperhatikan kriteria ini, batasan ini.
Oke, sekarang kita mencoba lakukan pembuktian untuk bidang yang bentuknya seperti ini. Ada sebuah jalur dari sini C1, C2, C3, C4 ini untuk menjadi satu kesatuan C. Tapi sebenarnya ini kalau secara bidang kita bisa melihat ada dua garis, yaitu F2X dan F1X, dan area dengan integral dari A sampai B, maka ini adalah regionnya. Oke, nah jika R ini ya kita buktikan bahwa integral garis M dx itu sama dengan double integral min M sub Y dA, ya seperti ini. Jika R vertically simple dan C is sebagai boundary dari R, dan maka ini akan berjalan counter clockwise, ya berlawan arah jarum jam. Nah, maka kita coba hitung apakah benar ini terbukti. Oke. Nah, yang pertama bahwa kita melihat C1 MXA, ini C1 dulu. Garis yang pertama dulu yang ini. Itu sama dengan dari A ke B M, sebenarnya ini MXY, tapi Y-nya itu kan sama dengan apa? Y-nya sama dengan nilai Y adalah fungsi dari fungsi pertama diinputkan X-nya. Jadi MX F1X DX. Kenapa nggak ada Y? Karena awal tadi kita asumsikan Y-nya sama, si N-nya itu sama dengan 0, begitu. Kita untuk sederhanakan juga, Y-nya F1X, X from A to B. Kemudian untuk C2 adalah yang ini. Ini sama dengan DX-nya 0, karena secara X dia tidak ada pergeseran, maka nilainya jadi sama dengan 0. Karena X sama dengan B, DX sama dengan 0, maka ini kalau ini karena ini 0, 0 dikali ini ya hasil tetap sama dengan 0. C4 juga 0 ya, karena DX-nya atau perubahan X-nya tidak ada, DX-nya sama dengan 0. Ya ini juga karena X-nya sama dengan A, dan DX-nya sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya yang C3. Yang C3 ini adalah dari B ke A, ya, dari C3 ini adalah dari sebentar. Oke, nah ini C3 ini bagaimana? C3 ini adalah dari AB MX F2, karena fungsinya adalah fungsi F2. Awal ini kan MXY, cuman Y-nya ini kita ganti sebagai Y itu sama F2X, X-nya dari B ke A, jadi AB, atau sama dengan minus B ke A, karena yang kita cari memang sebenarnya B ke A, tapi nilainya jadi minus. Ini dalamnya tetap sama dengan ini. Oke. Nah, kemudian akhirnya bisa kita jumlahkan semuanya. M itu adalah tadi M untuk C1, C2, C3, C4. Nah, cuman C2 dan C4-nya kan sama dengan 0, C4-nya 0, C2-nya 0, berarti tinggal C1 ditambah dengan C3. Yang ini adalah C1 ya. Yang ini adalah C3. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah untuk ini kita sudah menguraikan yang yang ruas kiri ini ya. Yang MDX. Nah, sekarang kita lakukan yang sebelah kanan, integral regionnya, bidang integral double integralnya. Nah, kita sekarang lakukan di slide nomor 18 ini. Region min M sub Y dA. Oke, harus sama dengan min M sub Y dA. Maka kita coba bedah. Untuk memudahkan kita pilih DY dulu. Ya. Oke, nah M sub Y itu kan integral turunan parsial M terhadap Y, do M per do Y. Tapi ini diintegralkan karena ini tadi ya per do Y ke turunkan terhadap Y, tapi lalu diintegralkan lagi terhadap Y, tentu hasil akhirnya adalah M. Begitu ya, hasil akhirnya adalah M. Nah, ini sebenarnya hasilnya ke bawah sini. Oke, nah akhirnya jadinya M dalam kurung oke. Nah, ini kan M ini adalah fungsi XY begitu ya.
M ini adalah fungsi XY. Nah M-nya ini diintegralkan dari F2X, F1X. Oke. Ya, ini maka nilainya sama dengan X-nya tetap ya, tapi Y-nya jadi dirubah, jadi maka M diinputkan F2 dikurangi M diinputkan F1, maka ini M diinputkan F2 dikurangi M diinputkan F1. Oke, maka ini kita sudah dapat yang innernya, lalu setelah itu kita integralkan dengan yang sisi luarnya. Maka ini ke sini. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Yang mana kalau kita paparkan lagi, ya, ini hasilnya akan menjadi seperti apa? Ya, ini hasilnya akan menjadi minnya masuk ke dalam begitu ya. Jadinya integral, saya rubah posisi sedikit, M X F2X dx. Nah, minnya masuk ke dalam kurung dan min kali min jadi plus integral AB mx f1x dx. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Dan ini kalau kita lihat ini sama dengan yang ini. Oke. Oke, sama kan ya? Yang ini hasil ruas kiri yang ini. Tadi kita sudah dapat yang kanan ya. Yang ruas kiri ini yang mana hasilnya adalah di slide 17 ini, hasilnya sama dengan si ruas kanan yang mana ada di slide 18 ini. Oke, maka kita bisa katakan terbukti, proof ya. Dan nanti kita bisa lakukan hal yang sama untuk Y. Kalau ini kan tadi untuk yang N seperti itu. Untuk yang M ini kita sudah lakukan dan terbukti. Kemudian nanti pun kalaupun ternyata bentuknya tidak sebagus ini begitu ya, artinya agak berlekuk-lekuk seperti ini, akan masih tetap berlaku ya, karena tadi kita bisa potong dengan gagasan ini bahwa tetap saja ini ketika ada jumlah-jumlah maka nilainya masih bisa diterima begitu. Maka yang X tadi sudah kita lakukan, yang M sudah kita lakukan, kemudian nanti yang N lalu kita jumlahkan, maka kita dapat pembuktian teorema Green secara general. Yang tadi kalau lihat di sebelumnya, yang M tadi sudah dilakukan, will proof ini, yang kedua will proof yang kedua ini, lalu nanti summing dijumlah dapatlah Green's theorem. Yang pertama tadi sudah kita buktikan, ya. Tapi yang kedua ini mungkin nggak kita lakukan sekarang karena caranya kurang lebih sama seperti itu saja. Oke, maka teorema Green sudah terbukti ya, bisa kita gunakan. Mana tadi yang ini ya, bentuk utamanya adalah ini teorema Green-nya. Oke, nah sehingga kita bisa gunakan tools yang sangat powerful ini dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu.